teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, kabar gembira selalu datang setiap hari. Inter mendapatkan kembali kabar gembira dan juga buat kita sebagai fans Inter. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kemarin Pratesi, here we go. Tadi pagi, ya, waktu Itali atau tadi malam buat mereka ya, Pratesi sudah melakukan tes medis. Jadi tidak jadi hari Jumat besok, sahabat Bob. Jadi dimajuin. Ini tinggal menunggu tanda tangan. Mungkin hari ini, sahabat Bob, akan resmi. Ini luar biasa. Aduh, ini bertubi-tubi sahabat Bob. Ini yang kita inginkan, benar gak sih? Ya, kemarin ada yang bilang, wah beritanya itu mulu. Nih, gua kasih kabar yang gembira lagi, lebih freak lagi. Semoga benar-benar Pratesi membuat Inter makin kuat, makin ganas. Wow, gila men. Ini benar-benar luar biasa loh. Thuram, Pratesi, Bisek, siapa lagi nih yang akan menyusul? Banyak sekali sahabat Bob. Nah, itu sedikit tentang Pratesi. Kita menunggu foto dia di markas Inter nanti. Di KONI udah ada foto-fotonya dia. Dan ini semua penggemar-penggemar Inter benar-benar nih ya, benar-benar mereka happy banget gitu loh dengan kedatangan Pratesi gitu loh. Jadi kita tunggu seperti apa musim depan. Inter pasti makin kuat dan membuat ini persaingan untuk juara ini luar biasa. Kita harus Scudetto, terus juga Liga Champion. Kenapa? Karena dengan masuknya para pemain-pemain muda seperti Pratesi, Inter tuh pasti makin kuat. Kenapa? Karena peremajaan yang dilakukan Inter tuh luar biasa sekarang. Lini tengah kita banyak pemain-pemain muda, di depan juga pemain-pemain muda. Jadi ya, ini yang akan membuat Inter jauh lebih kuat dibanding musim lalu, sahabat Bob. Nah, itu sedikit Pratesi. Bagaimana sambutan-sambutannya penggemar Inter di KONI, bagaimana nyanyian-nyanyian, wow, Pratesi sekarang adalah kita. Wow. Itu untuk Pratesi. Jadi buat yang kemarin habis ketikung, jangan nangis ya. Kayaknya kemarin ada tetangga sebelah yang masuk goa belum keluar karena Pratesi ke Inter dan Thuram juga ke Inter. Jadi sabar-sabar ya sahabat Bob ya. Jadi jodoh tuh nggak kemana. Jadi memang Pratesi jodohnya ke Inter. Terus sahabat Bob, kabar gembira apa lagi? Bastoni sah perpanjang kontrak sampai 2028. Ini luar biasa, pemain yang menurut gua tetap setia ya. Walaupun kita tahu bagaimana Manchester City, PSG, bahkan Juventus mencoba menggoda Bastoni untuk pindah. Walaupun kontraknya tinggal 1 musim dan Inter juga tidak mau kejadian terulang seperti Skriniar. Jadi akhirnya Inter mengunci Alessandro Bastoni ya. Jadi kontrak dia akan habis di 2024 dan Inter memperpanjang 4 tahun lagi. Jadi dia akan di Inter sampai 2028. Semoga nih anak menjadi legend. Kenapa? Karena musim lalu dia tampil 47 kali sahabat Bob, luar biasa. Dan memang si Bastoni ini Inzaghi telah memberikan dia izin untuk Bastoni maju dengan driving run dan umpan silang berbahaya ke dalam kotak yang dia selalu tunjukin bagaimana umpan dia yang diselesaikan oleh Barella waktu di Liga Champions di luar biasa. Jadi Bastoni sampai saat ini sudah 164 kali penampilan di Inter dan dia juga telah mencetak 4 gol. Luar biasa Bastoni. Wow, happy. Thuram, Pratesi, Bastoni. Terus apa lagi nih Bung Bob, kabar gembiranya? Kabar gembira lagi siapa ya? Hakan juga memperpanjang kontrak sampai 2027. Wow ya. Jadi Brozovic keluar ya, Inter
walaupun merasa kehilangan, tetapi ini adalah tetap move on. Kita tahu bagaimana selama ini Hakan posisinya di kiri, terus si Brozovic Regista, di kanan ada Barella. Tapi dengan cederanya Brozovic ternyata Hakan berubah perannya sebagai Regista dan ia bisa memerankannya sangat fasih dan luar biasa. Jadi makanya Inter juga mendapatkan dari tetangga kita, dari si Melon, free. Tapi di Inter dia begitu konsisten dan menunjukkan jati diri dia yang sebenarnya. Dan dia begitu bebas di Inter. Dan dia menunjukkan siapa diri dia. Dan dia sangat membantu Inter. Jadi kita berterima kasih buat Hakan yang sekarang telah total penampilan di Inter 95 kali selama 2 musim dan telah mencetak 12 gol dalam prosesnya. Luar biasa, selamat buat Hakan. Dan kita melihat video-videonya Hakan, dia berlatih keras walaupun dia dalam kondisi liburan. Ini luar biasa, karena mereka pasti pengen mencoba mendapatkan Scudetto di musim depan. Ini adalah target utama buat Inter, sahabat Bob. Jadi Thuram, Pratesi, Hakan, Bastoni, hari ini juga Stefan de Vrij juga akan perpanjang kontrak. Wow, gembiranya sahabat Bob, luar biasa, luar biasa. Semoga benar-benar Inter bisa membuktikan diri di musim depan, bisa mengambil semua trofi-trofinya sahabat Bob. Nah, ini kemarin di video gua sebelumnya bahwa si Colidio sekarang sudah kemungkinan kesepakatan dengan Boca Junior dengan 5 juta euro. Semoga ini cepat transaksinya Colidio, semoga dia juga mau ke Boca Junior dan Inter juga pengen mendapatkan hak untuk waktu mereka menjual si Colidio. Jadi Inter masih bisa dapat duit dari penjualan kalau Boca Junior suatu saat akan jual gitu loh. Dan ini harganya sekitar 5 juta. Lumayan buat tambahan buat pundi-pundi Inter, sahabat Bob. Nah, ini yang gue pertanyakan kemarin. Ini gimana sih si Gosens? Terus ada sahabat Bob yang bilang bahwa Grab lebih cepat katanya gitu. Nah, Gosens ini kan belum tahu nih kepastiannya bagaimana, apa pindahnya kapan, ini ya gimana. Ternyata sekarang lagi diperebutkan oleh Union Berlin dan Wolfsburg. Nah, kalau Union Berlin ini kan bermain di Liga Champions, sementara Wolfsburg enggak. Nah, kita tunggulah persaingan mereka. Dan bahkan Inter juga sudah terbuka dengan pinjaman, tapi wajib beli sekitar 15 sampai 18 juta. Dan memang Carlos Augusto itu adalah pengganti kandidat yang paling di depan ya. Karena Beckers yang kemarin juga diincar Inter, ini kemungkinan sudah tes medis di Atlanta. Kurang lebih harganya 10 juta. Tapi ya sudahlah. Inter sebenarnya mengincar sana-sini itu hanya pengalihan isu. Dan itu adalah salah satu strategi dari Opa, Ausilio, dan Bacin, sahabat Bob. Luar biasa. Semoga Gosens cepat keluar. Jadi gua senang dengan Gosens, tetapi karena ini sekarang Inter memang udah niat jual ya, mau nggak mau ya udahlah kita jual aja. Ini pakarnya kita, Ausilio. Dia di Inter tuh udah hampir 25 tahun katanya. Ini luar biasa nih orang. Siapapun pemilik Inter dia tetap berada di sana. Dan dia memang menunjukkan skill dan keahlian dia. Dan dia benar-benar expert di bidang dia di Inter, sahabat Bob. Nah, dia bilang bagaimana tentang Lukaku. Ya memang Chelsea sudah menutup untuk pinjaman. Dan kita lagi berusaha untuk membeli dia dari Chelsea. Karena Ausilio menegaskan keinginan Inter untuk mempertahankan Lukaku. Dia mengungkapkan bahwa klub dapat mencoba untuk membeli pemain tersebut secara permanen. Jadi tapi saat ini adalah pemain Chelsea, tapi dia terbuka. Kita lihat minggu ini akan ada negosiasi seperti apa. Semoga aja Lukaku benar-benar bisa Inter dapatkan. Jadi Inter tidak perlu mencari striker lain, sahabat Bob. Dan bagaimana dengan Lukaku? Dengan Onana? Ya, Onana saat ini adalah penjaga gawang Inter dan memang ada tawaran dari MU dan itu jauh dari evaluasi kita. Dan dia akan berada di Inter tanggal 13 Juli. Tapi kalau misal ada tawaran yang memang menarik, kita akan mengevaluasi 13 sampai tanggal 20. Jadi sekarang dia tetap berada di Inter, Onana. Kenapa? Karena tawaran MU baru 45 juta dan bahkan katanya
Gua baca barusan MU akan mencoba menawar 52 juta. Ini plus bonus ya. Kita nggak tahu apa Inter akan menerima karena Inter hanya mau 60 juta. Bahkan ya walaupun tidak terjual Onana, Inter tetap akan mengejar Lukaku. Jadi artinya Inter ternyata mungkin nggak tahu strateginya seperti apa. Ya semoga Lukaku bisa dapat dan Onana tidak dijual. Karena memang permintaan Inzaghi, Onana tidak dijual. Karena memang bagaimana dengan Trubin ya. Trubin ini adalah pemain muda dan memang kita lagi pantau dia. Dan kita juga melihat situasi kontraknya Handanovic sudah habis. Tapi kita punya rencana lain. Kemungkinan Handanovic kalau Trubin masuk, Onana keluar, Handanovic akan perpanjang kontrak. Kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga ini kabar-kabar gembira yang luar biasa. Semoga Onana tidak terjual. Itu yang gua mau sahabat Bob. Jadi, nah ini kemarin kan CEO Giovanni Carnevali ini kan kayak kemarin tuh dia bilang sebelum kejadian transaksi si Pratesi, dia bilang nggak ada yang mendekati tawaran-tawarannya padahal dia berteman dekat dengan Opa Marotta. Ini juga menurut gua ini adalah bagian strategi gitu loh. Ternyata memang banyak klub-klub, ada Roma, Juventus, ada AC Milan yang menawar, dan bahkan sahabat Bob di saat-saat terakhir Inter ketemu kemarin dengan agennya si Pratesi, itu Napoli masuk untuk menawar, tapi Inter yang menang karena memang dia bilang begini. Carnevali menegaskan bahwa Pratesi kini telah menandatangani kontrak dengan Inter. Dia akan menjadi gelandang baru Inter, menggantikan Marcelo Brozovic meski dengan karakter yang berbeda katanya. Sudah selesai dan kami benar-benar bahagia dan tentu tidak mudah. Banyak sekali klub yang mengincar dia, tetapi Inter berakhir dengan cara yang terbaik bagi kami, tetapi juga bagi pemain yang memilih Inter. Jadi kami sudah melakukan pembicaraan terpisah untuk Samuel Moliteri. Dia adalah pemain pemuda yang kami yakini. Kami pikir dia adalah rekrutan hebat untuk Sassuolo. Jadi Moliteri juga udah ke sana dan Pratesi kita tunggu. Hari ini sign kontrak, sebenarnya dia udah oke semua. Jadi kita tunggu sahabat Bob. Nah ini jadwal Serie A juga udah dirilis ya. Jadi di minggu pertama Inter akan ketemu dengan Monza, bermain di Giuseppe Meazza, dan di pekan keempat kita akan melakukan derby. Nah sekarang Milan sudah kalah 2-0, Marcus Thuram, si Pratesi udah 2-0. Semoga nanti di pertemuan di minggu keempat Inter juga menang juga 3-0 untuk derby sahabat Bob. Itu harapan kita ya. Semoga sahabat Bob ini benar-benar happy banget gua sahabat Bob. Nah, kalau kita berbicara kemarin Inter katanya mengincar Singo. Kalau menurut gua, kalau statistiknya Singo tuh nggak begitu bagus dan bahkan jauh di bawah Dumfries. Jadi Inter tetap meningkatkan minatnya dia kepada Emil Holm. Emil Holm ini bermain di Spezia. Spezia juga kena degradasi. Di sana juga ada mantan pemain Inter, Esposito. Nah, kita lihatlah seperti apa Inter bisa mendapatkan si Emil Holm ini. Harganya kurang lebih 15 juta. Pemain muda, menurut gua lebih cepat dan menurut gua lebih suka karakternya dibanding Singo. Itu sih kalau gua. Nggak tahu kalau sahabat Bob lebih suka siapa, tapi menurut gua ini bagus untuk pelapisnya Dumfries dan dia juga bisa bermain lebih menyerang. Kita tunggu sahabat Bob, semoga benar-benar Inter bisa mendapatkannya. Terus sedikit kalau untuk Samardzic ini kan juga sebenarnya alternatif dari Inter, tapi ya nggak tahu apa Inter mau mendapatkannya kembali atau tidak, atau hanya menginginkan Pereira yang sebagai bebas kontrak. Kita tunggu sahabat Bob seperti apa. Yang paling penting adalah Inter tetap semangat dan siapa nih yang akan datang lagi. Kejutan-kejutan Opa, apakah akan datang Scalvini dan bahkan Bekau atau siapa? Karena kita masih butuh back ya. Kemarin Demiral, tapi kita lihat dah siapa sih yang akan mengisi pos back. Sayap kanan, sayap kiri siapa? Kita tunggu. Gelandang kita sudah dapatkan Pratesi, di depan kita udah dapat Thuram. Semoga Lukaku juga bisa merapat ke Inter sahabat Bob. Kita tunggu kejutan-kejutan dari Opa, operasi senyapnya Opa, Ausilio dan Bacin ini sangat luar biasa sahabat Bob. Jadi kita tunggu. Yang penting tetap Inter menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye.
Ci vediamo. Yes.